Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah melalui medsos, dan mari kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, sesungguhnya pertolongan kami berasal daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kami semuanya anugerah Allah dan damai sejahtera, sehingga kami bisa merasakan kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami. Karena kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya. Saya percaya pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah, meskipun tidak ibadah di gereja, tapi saya percaya, saya yakin Tuhan akan memulai kami semuanya. Kami percaya Tuhan juga telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita akan memuji, telah melihat bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Tuhan, kami rindu Tuhan.
untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan firman jadi manusia. Dalam firman yang akan disampaikan nanti masuk di dalam hati kami dan tinggal dan rema di dalam kehidupan kami ya saudara-saudaranya. Kami tahu Tuhan, bangsa kami sedang dilanda COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan melawat kami semuanya Tuhan, melalui kuasa darah Tuhan, melalui penebusan Tuhan. Mari kita pujikan firman dari manusia. mendengarkan firman Tuhan bagian yang sangat penting untuk kehidupan kita. Hari ini adalah hari kemenangan yang terlebih dahulu didahului oleh kematian Yesus Kristus. Hari Jumat merupakan kematian Kristus dan orang Kristen memperingati hal tersebut sebagai Jumat Agung. Hari Minggu
merupakan satu hari kemenangan karena Yesus bangkit pada hari Minggu dan orang-orang Kristen merayakan sebagai hari kemenangan yang penuh dengan sukacita. Pagi ini kita akan merayakan bersama-sama Jumat Agung dan juga sekalian kemenangan Yesus Kristus. Dan mari kita memperhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Korintus pasal yang ke-15. Korintus 1 Korintus pasal yang 15 mulai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus dalam Paskah ini, setidak-tidaknya ada 3 hal yang penting yang perlu kita sadari dan kita mengerti. 3 hal tersebut adalah yang pertama berkaitan dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus merupakan satu kunci bagi iman Kristen. Kalau kita berbicara tentang penebusan, sebenarnya akarnya adalah berasal daripada orang-orang Israel. Orang Israel, mereka perlu ditebus dan mereka merayakan Paskah itu, dan ada satu domba yang disediakan sebagai korban daripada Paskah. Yesus Kristus sendiri juga merupakan satu korban daripada Paskah itu sendiri. Masalah yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita adalah masalah dosa. Dosa inilah yang menjadi masalah yang perlu diatasi. Dan untuk mengatasi dosa itu tidak lain adalah perlu adanya penebusan. Bangsa Israel, mereka dituntut oleh Allah untuk melakukan hukum Taurat. Namun demikian mereka telah gagal untuk melakukan hukum Taurat. Nah, supaya mereka tetap layak di hadapan Allah, maka yang mereka harus lakukan adalah memberikan korban persembahan dengan domba. Dan domba itulah merupakan penebusan dan sebagai lambang daripada penebusan Yesus Kristus. Kita ingat apa yang terjadi pada waktu Paskah. Ada darah yang dioleskan di ambang pintu. Ada anak domba yang harus disembelih. Dan itu semuanya merupakan satu gambaran yang akan terjadi pada diri Yesus Kristus dalam melaksanakan penyelamatan yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam bacaan kita tadi kita sudah melihat sesuatu yang sangat indah dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, dalam ayat yang ketiga, Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dan kemudian Dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Kematian Yesus Kristus yang di atas kayu salib itu merupakan satu korban yang ditentukan oleh Allah. Itulah cara Allah untuk menyelamatkan manusia daripada kutuk dosa, daripada hukuman dosa. Manusia akan dikuasai oleh dosa selama mereka hidup di dalam dosa, dan selama mereka
tidak mempersembahkan korban melalui percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai korban yang di atas kayu salib itu menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita ingin diselamatkan. Karena itulah jalan yang ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menikmati satu kehidupan yang penuh dengan anugerah Allah, dan akhirnya kita bisa sampai kepada surga yang pada akhirnya nanti, satu jalan yang ditentukan oleh Allah adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Darah telah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena kematian daripada Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita dibenarkan melalui darah Kristus daripada murka Allah. Oleh sebab itu, sebenarnya kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini, kita gak bisa terlepas daripada dosa. Kita selalu jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tidak perlu khawatir ketika kita jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena ada satu jalan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri, yaitu melalui korban kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Tanggung jawab kita adalah kita dengan kerendahan hati kita mengaku di hadapan Allah. Dosa yang sudah kita lakukan, kita mengaku di hadapan Allah. Maka Kristus yang sudah menjadi korban di atas kayu salib itu, darahnya berlaku untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tidak perlu sama seperti orang Israel yang harus tiap tahun mempersembahkan korban pendamaian karena dosa-dosa mereka. Kita tidak perlu menggunakan cara beribadah kita seperti orang-orang Israel. Karena Allah sudah menganugerahkan kepada kita keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus. Itulah dosa yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita itu sudah disingkirkan. Sudah ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah bagi kita. Oleh sebab itu, jangan terlalu berpikir yang lama, tetapi ambillah keputusan untuk percaya bahwa korban Yesus Kristus di atas kayu salib itu mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Kematian Kristus berhubungan dengan penebusan akan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, unsur yang kedua yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah masalah kemenangan atas maut. Dalam bacaan kita tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus Kristus itu mati dan tidak selamanya dia mati, tetapi dia bangkit, dan dalam kebangkitannya itulah kuasa maut dikalahkan. Bacaan kita tadi sudah jelas bahwa pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang-orang. Paulus memberikan satu penjelasan yang lebih lanjut bahwa kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Ada saksi-saksi mata yang menjadi saksi bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Memang itu sesuatu yang tidak umum orang bangkit dari kematian itu. Tetapi itu dialami Yesus karena punya arti yang sangat dalam sekali. Karena kebangkitannya itu membawa kemenangan bagi orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita
merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus itu sebagai hari kemenangan. Dan minggu ini merupakan hari kemenangan yang perlu kita rayakan, karena kita sudah dimenangkan atas kuasa dosa. Saudara-saudara, Yesus berbicara dan dia menantang kuasa maut. Hai maut, di manakah senangmu? Saudara-saudara, maut itu adalah dosa. Maut itu adalah kematian. Dan kematian itu merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Masalah yang sangat penting kita pahami di dalam kehidupan kita, yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa hidup yang benar, yang saleh, adalah masalah daging kita. Paulus dalam Roma pasal 7 dia mengeluh, sebenarnya saya ini ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi selalu gagal. Dia mengeluh karena daging ini, jiwanya dibungkus oleh daging. Orang-orang Yunani merasa bahwa jiwa itu merupakan sesuatu yang baik, yang berasal daripada Allah di sana. Dan kemudian ketika orang itu lahir menjadi manusia, jiwa yang baik itu dibungkus oleh badan, dan mereka merasa percaya bahwa badan itu, daging itu adalah sesuatu yang jahat. Mungkin itu benar, tetapi kita meyakini seperti yang dikatakan oleh Paulus yang diungkapkan di dalam Alkitab, bahwa masalah daging menjadi sesuatu yang sangat menyusahkan di dalam kehidupan kita itu untuk mengatasi daging ini, sehingga kita nggak bisa berbuat baik, kita nggak bisa untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Tetapi Paulus dia katakan syukur kepada Allah karena Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang telah membangkitkan kita. Artinya apa? Ada kuasa daripada Yesus Kristus yang rohnya ditaruh di dalam diri kita ketika kita percaya. Dan kuasa itulah bekerja secara supranatural untuk memberikan kekuatan, memimpin kita, menolong kita, supaya kita bisa hidup yang benar di hadapan Allah, supaya kita bisa mengatasi kuasa dosa yang bekerja di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita bisa melakukan kehidupan yang saleh, yang suci, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara, tanpa kehidupan yang saleh, yang suci, kita mustahil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kehidupan yang saleh, yang suci dituntut oleh Allah. Oleh sebab itu, kunci yang perlu kita miliki adalah percaya kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus itulah yang sanggup untuk menolong kita, sehingga kita mampu hidup benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita ingat bagaimana ketika Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada beberapa orang, termasuk murid-muridnya. Ada kuasa yang luar biasa yang menggugah mereka. Mereka menjadi orang yang berani. Mereka berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Itulah kuasa kebangkitan yang diberikan oleh Yesus Kristus.
kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, sebenarnya tidak berhenti sampai di sini kuasa itu bekerja di dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi rupanya kebangkitan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu mau juga memberikan kebangkitan pada diri kita, tubuh kita yang mati oleh karena kematian. Ini merupakan satu pengharapan yang sangat istimewa untuk kita sekalian. Karena kita tidak selamanya akan mengalami kematian itu, tetapi ada satu pengharapan, kita akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Karena Kristus sudah bangkit sebagai yang sungguh, kita yang lain yang percaya akan kebangkitan Kristus itu akan dibangkitkan secara tubuh kita. Maksud saya, pada masa yang akan datang, setelah kita mati, ketika sangkakala Allah berbunyi pada akhir zaman, maka Kristus datang dan kita semuanya yang mati, yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan kuasa kebangkitan, dibangkitkan dengan tubuh yang sempurna. Bukan tubuh yang seperti kita alami sekarang, kita sering menjadi sakit, menjadi tidak sempurna seperti pada waktu muda, terus kemudian menjadi tua. Tubuh kita makin merosot. Tetapi tubuh yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan akan betul-betul sempurna, memiliki kuasa yang luar biasa. Itulah yang diberikan. Itulah kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai kuasa daripada kebangkitan. Oleh sebab itu, selayaknya kita sekarang ini untuk merayakan kuasa kebangkitan ini, untuk menikmati kuasa kebangkitan ini di dalam kehidupan kita sekarang ini, sehingga kita bisa mengatasi kuasa dosa yang sering mengganggu di dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita bisa menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa. Andai kata kita jatuh ke dalam dosa, Allah menyediakan pengampun untuk kita sekalian. Itu unsur yang kedua. Sekali lagi, yang pertama berkaitan dengan penebusan dalam kematian Kristus. Yang kedua berkaitan dengan kemenangan atas kuasa dosa, kuasa daging oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang sangat penting adalah unsur ketaatan. Dalam peristiwa kehidupan Yesus sampai dia harus mati di atas kayu salib, ada satu ketaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saya merasa kita perlu untuk meneladani, mencontoh kehidupan Yesus, bagaimana ketaatan Yesus Kristus itu kepada Allah itu sendiri. Saudara-saudara, dalam peristiwa Paskah ini, saudara ingat, sebelum Yesus Kristus disalibkan, dia harus berdoa di Getsemani. Saudara tahu kenapa Yesus berdoa? Dia tahu bahwa sebentar lagi dirinya akan menghadapi sesuatu yang sangat berat di dalam kehidupannya. Dia harus mati, dan itulah jalan yang ditentukan oleh Allah untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tidak ada jalan yang lain. Satu-satunya jalan, dia harus mati di atas kayu salib, menderita terlebih dahulu, dan penderitaannya itu sangat berat sekali. Itu yang harus dialami, harus dilewati, dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia tahu. Makanya ketika dia berdoa, dia katakan,
berbicara mengenai cawan penderitaan itu, kalau boleh Tuhan, cawan ini biarlah berlalu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ kata-kata Yesus. Jikalau boleh itu berlalu, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan inilah merupakan satu pernyataan ketaatan yang luar biasa. Yesus tidak ingin melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, tetapi dia ingin mentaati Allah, walaupun dia harus menderita yang luar biasa. Karena dia harus mati di atas kayu salib, harus dijalani oleh Yesus Kristus. Itulah dia katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Paulus juga memberikan satu laporan tentang Yesus yang ditulis di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di situ dijelaskan mengenai siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Dia adalah Allah, kemudian dia mengosongkan diri dan menjadi manusia. Menjadi manusia tidak sekedar sebagai manusia, tetapi sebagai hamba. Dan dijelaskan di situ dia taat sampai mati. Jelas-jelas di sini Yesus menunjukkan satu kehidupan yang taat apa yang menjadi kehendak daripada Allah Bapa itu sendiri. Dia lakukan itu, dan semuanya itu dia lakukan dengan kerendahan hati. Dia terima tugas dari Bapa itu dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, itulah merupakan satu cara untuk mencapai kemuliaan di dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin mulia di dalam kehidupan kita, sampai pada nanti akhirnya kita dimuliakan di dalam kematian kita, karena kita sudah tidak bisa berdosa lagi. Kita akan bersama-sama dengan Allah. Kita sama seperti Yesus yang sepenuhnya. Jalan yang harus kita ambil di dalam keputusan kita adalah taat dan setia. Ketaatan menjadi satu tuntutan daripada Allah. Walaupun kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kalau tidak ada ketaatan kepada perintah-perintah Allah, kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan hidup ini, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Jangan kita mengharapkan surga, kemuliaan akan kita nikmati kalau tidak ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mengajak kepada kita sekalian, taat itu harus kita jalankan di dalam kehidupan. Kita mentaati firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita mentaati perintah-perintah. Kita tidak hanya memilih senang dengan janji-janjinya saja, tetapi ketaatan terhadap perintah-perintah harus kita jalan di dalam kehidupan kita. Ketaatan ini kita perlu wujudkan di dalam kehidupan ibadah kita, sehingga karena ketaatan kita ini, orang lain akan melihat kita bahwa kita sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus, yang hidupnya sama seperti Yesus, karena kita merupakan pengikut-pengikut daripada Yesus. Kita meneladani hidupnya. Orang Kristen disebut kita disebut sebagai orang Kristen karena kita meneladani hidup Yesus Kristus.
lagi jemaat yang dikasih Tuhan. 3 hal tadi yang penting pada saat kita merayakan ibadah kemenangan saat ini, kematian dan kemenangan ini. Ingatlah bahwa kematian Yesus Kristus memberikan atau menjadi tebusan bagi kita sekalian, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita mau sungguh-sungguh merendahkan dan mengaku dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Yang kedua, bahwa kemenangan diberikan oleh Yesus melalui kebangkitan, dan itulah yang memberikan harapan kepada kita. Kita akan bangkit dan menang atas kuasa dosa, dan kita akan bangkit dan menang untuk memiliki tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita harus menjadi taat di dalam kehidupan kita, mentaati firman Tuhan dan mentaati aturan-aturan yang dipakai di dalam keagamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita. Persembahkan hartamu sesuai dengan kerelaan hati. Tuhan pasti akan memberkati. Untuk itu, masukkan persembahan yang dipersembahkan ke dalam amplop, kemudian simpan, dan dalam kesempatan yang lain kita bisa kumpulkan bersama-sama di gereja. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat kerelaan hati daripada jemaat. Mereka telah memberikan persembahan mereka sebagai bukti kasih mereka kepadamu, karena mereka merasakan bahwa Tuhan sudah mengasihi mereka, Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan akan memberkati dengan penuh kelimpahan bagi jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sucikan Tuhan persembahan ini, supaya persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti kegiatan kita untuk minggu-minggu ini. Untuk ibadah hari Minggu tetap kita menggunakan cara seperti biasa, ya, menggunakan HP kita, gadget kita, dan kita beribadah di rumah masing-masing karena situasi COVID-19. Beribadahlah di rumah masing-masing dengan melihat gadget saudara-saudara, dan ini akan disiarkan mulai jam 7.30. Selamat untuk menikmati ibadah dalam minggu depan. Ibadah-ibadah yang lain, saudara-saudara, seperti KPK, PRBK, sekolah minggu, dan ibadah-ibadah kaum wanita, kaum pria, doa puasa untuk sementara dihentikan terlebih dahulu. Saya harap mohon dimengerti untuk situasi yang seperti ini. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi,
pada saat ini kami merendahkan hati kami masing-masing ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan dosa-dosa kami, kelemahan kami, semua yang tidak diperkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan secara khusus. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami yang akan kami panjatkan sehati dan bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan jemaat-Mu karena kami tahu bahwa Tuhan yang sudah memanggil jemaat-Mu untuk menjadi anak-anak-Mu dan menerima bagian daripada kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan berikan satu pemeliharaan secara khusus untuk jemaat-Mu. Kehidupan mereka, kiranya Tuhan berkati satu persatu. Pekerjaan mereka, kiranya Tuhan berkati. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan. Mereka yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan, sehingga mereka bisa hidup dengan baik karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan. Kerohanian mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu jemaat-Mu bertumbuh di dalam Engkau, makin hari makin rindu untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, untuk beribadah secara khusus, berdoa secara khusus kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami. Ada satu pertemuan yang jelas bagi jemaat-Mu, sehingga mereka menjadi setia kepada Tuhan. Kasih mereka Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan, sehingga mereka makin mengasihi satu dengan yang lain. Mereka makin menjadi satu dan bertumbuh untuk kehidupan jasmani dan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kesempatan ini Tuhan, secara bersama-sama kami berdoa masalah musibah yang terjadi di bangsa kami dan bahkan di seluruh dunia. Virus corona banyak yang terjadi, banyak orang yang terjangkit, ada kematian yang cukup banyak, dan hal tersebut sangat menyedihkan. Ada situasi secara politik dan ekonomi yang sangat menyedihkan akibat daripada corona ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan, biarlah ini semuanya merupakan satu teguran daripada Tuhan. Ini semuanya menjadi satu dasar lawatan Tuhan, sehingga banyak orang yang berbalik dan mencari Tuhan, hidup menjadi lebih setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dalam waktu yang cepat Engkau sendiri yang akan mengangkat musibah Tuhan. Kiranya yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Para dokter, bagian medis, Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, Tuhan tolonglah mereka. Dalam situasi yang sulit ini, kiranya Tuhan berikan hikmat secara khusus bagi Bapak Presiden dan wakil-wakil menteri-menterinya. Biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memikirkan kemajuan dan kesejahteraan daripada bangsa kami. Tolonglah aparat yang lain, kepolisian, tentara, dan juga aparat-aparat yang lain dalam pemerintahan, dari gubernur, bupati, camat, sampai kepada yang tahu. Tuhan berikan hikmat semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang mendengar semua cerita doa-doa kami. Karena kami naikkan doa ini kepada dengan penuh keyakinan, Tuhan menjawab.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita ini. Kita terima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memimpin dan hadir di tengah-tengah kebaktian ini. Dan kami akan meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau serta mencurahkan berkat-berkat-Nya kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang.